Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hitsnul Arif dari Forum News Network. Wacana tentang penundaan pemilu yang disuarakan oleh sejumlah pimpinan parpol mengundang berbagai reaksi dari kalangan masyarakat. Dan dua hari yang lalu, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Muhammadiyah itu menggelar sebuah diskusi publik yang sangat menarik. Tetapi saya ingin mengutipkan buat Anda, mencuplikan buat Anda salah satu penjelasan, yakni dari Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Profesor Abdul Muti. Dalam dialog tersebut, Abdul Muti mengingatkan potensi bahaya yang akan dihadapi kalau kemudian pemerintah, dalam hal ini penguasa, tetap memaksakan kehendaknya untuk menunda pemilu. Karena banyak sekali implikasi yang serius, dan salah satunya adalah kekhawatiran akan terjadinya chaos. Bagaimana penjelasan dari Profesor Abdul Muti? Mari kita simak. Ada banyak komentar yang disampaikan oleh para pakar dan juga oleh para narasumber pada diskusi sore hari ini. Ya, poinnya adalah bahwa penundaan pemilu itu harus ditolak. Kira-kira kesimpulannya kan begitu. Mungkin kalau dibuat wajib itu ya wajib ain gitu. Atau mungkin sudah levelnya di atas wajib ain, yaitu doruri. Sudah doruri. Karena sudah doruri maka tidak ada alasan untuk tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar maupun beberapa undang-undang yang mengatur tentang pemilu dan mekanisme suksesi 5 tahunan di Indonesia. Memang ini banyak spekulasi karena sebagian mengatakan itu adalah inisiatif dari pimpinan partai politik itu sendiri. Tapi saya mendengar suara-suara angin, yang angin ini bisa jadi angin ribut, bisa jadi angin buritan, bisa jadi angin mamiri. Itu memang ada aspirasi dari orang tertentu yang ingin supaya pemilu ini ditunda pelaksanaannya. Nah, orang tertentu itu tidak perlu disebutkan namanya, mungkin di beberapa partai itu tahu. Jadi, tapi saya sempat komunikasi dengan beberapa pihak, katanya ada tekanan dari pihak tertentu kepada partai politik untuk bersuara tentang penundaan pemilu 2024. Saya kira argumen-argumen yang disampaikan tadi sudah sangat komprehensif dari berbagai sudut pandang. Tapi pertanyaannya adalah what next atau what can be done. Jadi langkah selanjutnya apa atau apa yang bisa dilakukan. Kalau misalnya caranya seperti yang disampaikan oleh Profesor Yusril itu harus dengan amandemen Undang-Undang Dasar, maka kalau partai-partai itu bersepakat semuanya dan kemudian syarat amandemen itu dipenuhi, maka itu bisa saja terjadi. Tetapi saya kira harus dipikirkan, itu yang saya maksud dengan berpikir jernih dan jangka panjang, itu harus dipikirkan konsekuensi politik dan moral dalam konstruksi ketatanegaraan serta pertimbangan lain yang menyangkut kepentingan bangsa secara keseluruhan. Jadi karena itu saya tentu saja secara pribadi sangat khawatir bahwa penundaan pemilu yang berkonsekuensi kepada perpanjangan masa jabatan presiden, wakil presiden, kemudian kabinet, DPR, MPR, kemudian DPD, DPRD 1, DPRD 2, dan jabatan-jabatan publik yang terkait dengan itu akan menimbulkan stigma politik yang sangat serius terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. Kemudian yang berikutnya yang tadi Mbak Titik sempat menyinggung ya, misalnya bagaimana nasib para kepala daerah yang sudah dinyatakan bahwa mereka yang habis masa jabatan itu harus berhenti, tidak diselenggarakan pilkada,
dan kemudian baru akan ada pilkada setelah dilaksanakan pemilihan presiden. Kemudian karena itu persoalan memang menjadi cukup serius ketika tidak ada pilkada dan kemudian semua pejabat daerah itu diisi oleh orang-orang yang ditunjuk oleh kementerian atau oleh pemerintah. Nah, kalau kemudian misalnya pemilu itu ditundanya pada tahun berapa? Kalau misalnya ditunda pada tahun 2027 misalnya seandainya itu ditunda, maka mereka yang habis pada tahun 2022 itu akan dipimpin oleh seorang kepala daerah yang ditunjuk dan dia akan memimpin selama satu periode kira-kira 5 tahun 2020 sampai 2027. Jadi banyak sekali sebenarnya tidak sekedar perubahan undang-undang dasar, tapi banyak undang-undang yang ditabrak ketika pemilu itu ditunda. Nah, itu yang saya kira menjadi persoalan yang sangat serius yang bisa jadi seperti yang dikhawatirkan oleh Profesor Yusril dalam wawancara dengan salah satu media itu akan menjadi chaos politik yang tidak bisa diperhitungkan. Saya bukan anti ilmu pengetahuan, tetapi lembaga survei yang dirujuk oleh beberapa atau sebagian ketua partai itu kan kemudian tidak bisa menjadi alasan untuk memberikan justifikasi bahwa masyarakat itu puas dengan kepemimpinan presiden. Gitu. Bagaimana kita melihat hari-hari ini masyarakat semakin susah dengan kebutuhan pokok yang semakin mahal, kemudian ketidakpastian lain yang berkaitan dengan misalnya jaminan kesehatan dan persoalan lain yang day to day itu memang menjadi masalah masyarakat yang sangat serius. Ekonomi kita juga belum tumbuh secara signifikan, jumlah orang miskin masih sangat banyak, jumlah orang menganggur sangat banyak, dan itu akan menjadi kelompok-kelompok yang bisa saja mereka akan sangat frustasi, dan ketika ada kelompok-kelompok tertentu yang menggesek mereka karena kepentingan dan ketidakpuasan, itu akan bisa menimbulkan chaos yang tidak bisa kita perkirakan apa yang terjadi. Oleh karena itu, maka sebaiknya kita semuanya kembali kepada konstitusi dan kita dengan segala konsekuensinya ya berusaha menegakkan Indonesia ini sebagai negara hukum sesuai dengan spirit dari negara hukum itu. Aspek lain dari hukum itu adalah aspek legal dan suasana kebatinan yang melandasi kenapa sebuah undang-undang atau sebuah produk hukum itu dihasilkan. Jadi persoalannya bukan boleh atau tidak boleh, persoalannya itu bukan persoalan bisa atau tidak bisa, tapi persoalannya adalah etis dan etik. Persoalan etik dan etis inilah yang saya kira dipikirkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban kebangsaan kita untuk kepentingan Indonesia di masa yang akan datang. Cukup gamblang ya penjelasan dari Profesor Abdul Muti, dan saya kira sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah sudah bersuara mengingatkan mengenai potensi chaos. Penolakan juga sangat luas, bukan hanya dari kalangan civil society, tapi dari kalangan partai-partai pengusung pemerintah sendiri juga seperti PDIP, Nasdem, itu sampai sejauh ini kan sangat keras menolak untuk adanya penundaan pemilu. Nah, apakah pemerintah dalam hal ini tetap ngotot untuk melanjutkan? Ini yang mesti kita tunggu, karena sampai sekarang masih muncul spekulasi sebenarnya apakah ide penundaan pemilu itu hanya muncul dari partai-partai politik, atau seperti yang tadi disampaikan oleh Profesor Abdul Muti bahwa ada tekanan terhadap para pimpinan parpol untuk menyuarakan pentingnya penundaan pemilu. Nah, siapa kepentingan itu ya sampai sekarang Presiden Jokowi masih belum buka suara. Jadi tidak salah kalau kemudian banyak orang yang menduga-duga yang dimaksud yang bisa menekan partai politik. Itu tentu kekuatan besar. Salah satunya kekuatan istana yang menekan mereka. Ini penting untuk segera dijelaskan, karena kalau tidak ini akan menimbulkan kegaduhan baru. Sekarang ini saja kita hari ke hari kita sudah muncul banyak kegaduhan, mulai dari kenaikan ke harga barang, kelangkaan minyak goreng, kemudian kenaikan kedelai, dan kemudian diikuti oleh menghilangnya tempe dan tahu dari pasaran, dan kemudian juga tadinya ada daging juga mau menghilang karena para pedagangnya mogok, tetapi kemudian dibatalkan. Dan sekarang yang terbaru ada kenaikan
LPG non subsidi. Jadi ini pun saja kita sudah kehidupan masyarakat sudah berat dan gaduh, ditambah lagi kegaduhan baru tentang wacana untuk menunda pemilu. Jadi tidak berlebihan kalau kemudian Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Pak Profesor Abdul Muti mengkhawatirkan ada potensi chaos. Saya Haris Munarif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.